Pasar Gembrong, Jakarta Timur malam tadi ludes terbakar. 40 diantaranya merupakan kios mainan. Rumah dan toko mainan ini kini dipasangi garis polisi. Pendinginan di sejumlah titik terus dilakukan oleh petugas pemadam dengan mengerahkan mobil pemadam kebakaran. Puluhan warga korban kebakaran yang terdiri dari wanita dan anak-anak kini dievakuasi di tenda darurat tak jauh dari lokasi kebakaran. Meski bantuan sudah mulai berdatangan, namun para korban mengaku masih membutuhkan bantuan keperluan balita dan selimut. Di belakang itu udah gede, jadi nggak bisa diselamatin apa-apa. Ya kakak, KTP, surat nikah, tinggal baju ini doang yang dipakai. Bantuan belum? Alhamdulillah banyak, ada makanan, minuman. Apa sih itu kayak kebutuhan anak belum ada sih sebenarnya. Minggu malam ratusan bangunan rumah dan kios mainan di Pasar Gembrong, Jakarta Timur ludes terbakar api. Penyebab kebakaran diduga karena hubungan pendek arus listrik. Sebanyak 26 unit mobil pemadam kebakaran dan 130 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Meski tidak ada korban jiwa, namun 44 kepala keluarga pun menjadi korban dan kehilangan tempat tinggalnya. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Rizky Ihwal, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Pemudik tujuan Sumatera padati Pelabuhan Merak. Polisi uji coba ganjil genap di tol Jakarta Cikampek. Polisi buru geng motor yang menganiaya pengendara di Bandung, Jawa Barat. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan dalam iNews sore hari ini bersama saya Bernadetta Ginting. Dan saya Wilson Purba. Kita awali iNews sore dengan informasi ribuan pemudik mulai berdatangan di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Para calon penumpang kapal tersebut memadati area jembatan penyeberangan untuk menunggu kapal. H-7 jelang Hari Raya Idul Fitri, jumlah pemudik yang mendatangi Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten terus meningkat. Ribuan calon penumpang kapal ini memadati area jembatan penyeberangan menuju kapal yang akan membawa mereka menyeberangi perairan Selat Sunda. Data dari pihak ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak mencatat ada sebanyak 2.436 orang penumpang pejalan kaki dan ada sebanyak 45.145 penumpang dalam kendaraan. Total jumlah penumpang saat ini tercatat ada sebanyak 47.581 penumpang dan jumlah kendaraan mencapai 10.653 unit kendaraan. Meski mulai padat dan menunggu cukup lama untuk menyeberang, namun para pemudik ini tetap antusias untuk pulang ke kampung halaman. Bukan kemarin kita nggak mudik, kan nggak boleh. Jadi sekarang senang hari. Ya senang banget, antusias. Saat ini pengelola pelabuhan masih mengoperasikan 7 dermaga serta 27 kapal untuk mengangkut penumpang. Tak menutup kemungkinan kapal akan ditambah jika terjadi lonjakan penumpang di puncak arus mudik mendatang. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Senin sore 15.000 pemudik tinggalkan Jakarta lewat stasiun Pasar Senen. Antusiasme pengunjung untuk mudik bertambah lantaran syarat perjalanan yang semakin mudah.
Masa angkutan lebaran untuk perjalanan kereta api jarak jauh ditetapkan 10 hari sebelum hingga 10 hari setelah lebaran. Dengan total jumlah tempat duduk 788.700 kursi. Para penumpang sangat antusias untuk mudik tahun ini karena syarat perjalanan yang mudah tanpa harus menyertakan hasil negatif tes COVID-19 untuk yang sudah booster. Stasiun Pasar Senen sendiri perharinya terdapat 61 perjalanan kereta api dengan kapasitas tempat duduk yang disediakan rata-rata 35.800 per hari. Di stasiun kereta api Gambir, Jakarta Pusat pada sore hari ini juga ramai didatangi calon penumpang yang hendak mudik. Per hari ini sebanyak 6.100 penumpang akan berangkat dari stasiun Gambir menuju berbagai tujuan yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Meskipun puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 27 April sampai 1 Mei mendatang, hari ini stasiun Gambir, Jakarta Pusat sudah menambah sebanyak 8 kereta api tambahan. Dan pemirsa, langsung saja kita pantau kondisi di lapangan bersama rekan Yola Duyanti di Stasiun Gambir, Nadia Raisa di Stasiun Senen, Chamar Haenda di Dermaga 3 Pelabuhan Merak, dan juga Nasta Syafrina di Tol Jakarta Cikampek kilometer 29. Yang pertama kita menuju Stasiun Gambir lebih dulu untuk mendengar laporan dari Yola Duyanti. Selamat sore Yola, daerah mana saja yang paling banyak dipadati pemudik? Silakan Bernadetta dan juga pemirsa, memang di sore hari ini di H- sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, stasiun kereta api jarak jauh Gambir, Jakarta Pusat memang sudah Wilson, Bernadetta dan juga pemirsa, memang sore hari ini di H- sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, memang stasiun kereta api jarak jauh Gambir, Jakarta Pusat sudah ramai didatangi oleh calon penumpang yang hendak mudik ke kampung halamannya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Antusiasme calon penumpang juga dibenarkan oleh Humas Daop 1 PT Kereta Api Indonesia yang mengatakan per hari ini sebanyak 6.100 penumpang akan berangkat dari stasiun Gambir menuju berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Untuk destinasi favorit ataupun tujuan yang paling banyak dituju oleh penumpang yakni Yogyakarta, Solo, Kutoarjo, Purwokerto, Semarang, Surabaya, dan juga Bandung. Meskipun puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 27 April hingga 1 Mei mendatang, stasiun Gambir hari ini menambahkan sebanyak 8 kereta api tambahan, yang mana artinya sebanyak 33 armada kereta api beroperasi hari ini guna mencegah lonjakan penumpang. Untuk mengetahui situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, saat ini saya sudah terhubung dengan rekan Nadia Raisa. Ya Nadia, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih Yola. Ya pemirsa, untuk situasi di Stasiun Pasar Senen tempat saya melaporkan di sini sudah dipadati oleh penumpang yang akan mudik. Terlihat dari kursi-kursi tunggu yang memang cukup padat terisi oleh mereka yang membawa barang-barang mereka untuk pulang kampung. Dan kebanyakan dari para pemudik ini memilih pulang pada tanggal hari ini dikarenakan untuk menghindari kepadatan yang akan meningkat pada tanggal-tanggal yang diprediksi sebagai puncak arus mudik. Antusiasme dari para pemudik juga semakin bertambah dikarenakan syarat-syarat untuk melakukan perjalanan jarak jauh sudah semakin memudahkan. Dan pemirsa, untuk tiket yang sudah terjual pada periode pralebaran, yaitu dari 22 April hingga 1 Mei mendatang, ini sudah terjual 200.100 tiket di Stasiun Pasar Senen. Dari total keseluruhan tiket yang disediakan adalah 361.000. Sementara untuk volume penumpang sendiri hari ini mencapai 15.100 penumpang, yang mana tingkat keterisian tempat duduk berarti adalah 74% dari total yang disediakan adalah 20.500 kursi per hari. Dan pemirsa, untuk tanggal-tanggal yang memang banyak dipilih oleh para pemudik yaitu dari 27 April hingga 1 Mei mendatang. Di
diingatkan pemirsa untuk Anda yang akan mudik menggunakan kereta api untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, untuk mengetahui bagaimana situasi di Pelabuhan Merak Banten sudah ada rekan kami Camar Haenda. Ya, Camar. Ya, terima kasih rekan Nadia. Saat ini saya sudah berada di Dermaga 3 Pelabuhan Merak dan memang pemantauan kami pada sore hari ini terpantau sepi, berbeda dengan 2 hari lalu pada akhir pekan, pada Sabtu dan juga Minggu memang ini terpantau ramai. Nah, pada sore hari ini meskipun terpantau sepi, kami sudah melihat sejumlah masyarakat ini sudah datang, pemudik ada yang menggunakan kendaraan roda 4 dan mereka keluar dari exit tol Merak. Kemudian juga ada sejumlah masyarakat yang memang tidak menggunakan kendaraan dan langsung datang ke Dermaga 3 di mana mereka mengaku sudah membeli tiket secara online dan juga offline. Sementara untuk cuaca pada sore hari ini terpantau cerah berawan dan juga cukup mendukung. Namun bagi masyarakat ini bisa dipersilahkan ataupun juga mempersiapkan diri untuk membawa baju dengan yang lebih tebal begitu apabila terjadi perubahan cuaca yang secara tiba-tiba. Apalagi bagi Anda yang akan menuju ataupun berangkat ke Bakauheni pada siang menuju sore hari. Nah, dapat kami sampaikan pula bahwa saat ini terdapat 71 kapal yang sudah disiapkan, di mana 69 kapal sudah siap beroperasi dan 2 kapal ini masih dalam proses docking. Sementara ada 7 dermaga yang saat ini sudah disiagakan, di mana 6 dengan dermaga reguler dan juga 1 dermaga eksekutif. Dan untuk data terakhir yang kami himpun, ada sebanyak 43.000 kendaraan ataupun 43.000 orang maksud kami yang sudah berangkat ataupun bertolak dari Merak menuju ke Bakauheni. Sementara untuk pola operasi yang akan diberlakukan, untuk pola operasi normal ini ada pada batasan 23.500 penumpang ataupun 23.500 pemudik, dan untuk pola operasi padat ini ada pada angka 31.400 pemudik yang apabila melebihi kapasitas tersebut maka akan dilakukan penambahan kapasitas secara situasional. Dan untuk mengetahui situasi arus mudik yang ada di tol Cikatama kilometer 54 sudah ada rekan Nasta Syafrina. Nasta, silahkan dengan laporan Anda. Kita 3 volume kendaraan yang sedikit padat namun tidak mengalami kemacetan. Dapat kami informasikan juga bahwa Korlantas Polri dapat kami informasikan juga bahwa Korlantas Polri ini akan memberikan beberapa aturan untuk menghindari adanya kemacetan lalu lintas pada saat mudik yang ada di jalan tol ini, yaitu salah satunya yaitu dengan memberlakukan. Iya, Mirsa, terima kasih atas laporan Anda, teman-teman. Ada Yola Duyanti dari Stasiun Gambir, Nadia Raisa dari Pasar Senen, Camar Haenda dari Dermaga 3 Pelabuhan Merak, dan juga Nasta Syafrina dari Tol Japek kilometer 29. Kami mohon maaf tadi untuk laporan Nasta ada kesalahan audio, tapi kita lihat tadi di belakangnya saat ini di Tol Jakarta Cikampek kilometer 29 mulai macet. Terima kasih, teman-teman. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai jelang Hari Raya Idul Fitri, Bandara Soekarno-Hatta mulai dipadati pemudik. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.